Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana irhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma wa liman dakhala buyutina mu'min Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman dakhala buyutana mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامة أعيذكما بكلمات الله التامة
أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Doa-doa pujian. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Syahadat dan salawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya untuk Allah yang telah memberikan kita nikmat keimanan, nikmat hidayah, yang telah mencabut kesedihan, keletihan, kesulitan dari diri kita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita bulan Ramadan, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kecintaan kepada amal kebaikan di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri dan putra-putri beliau, serta keturunan-keturunan beliau hingga hari kiamat kelak, kepada para sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang dalam menegakkan syariat Islam hingga sampai kepada kita sekarang, kepada para tabi'in, para pengikutnya sahabat-sahabat Rasulullah, kepada para tabi'ut tabi'in, para pengikut-pengikutnya dari pengikut Rasulullah, kepada seluruh salafus salih, a'immatul ummah, dan kepada kita semua, kepada orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita, sampai hari kiamat kelak. Semoga semuanya tercurahkan rahmat kasih sayang dari Allah di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan, keberkahan, kefahaman, semangat untuk istiqomah. Karena itulah pada hakikatnya yang akan memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena kalau misalkan kita mau jujur, apa sih yang kita cari sesungguhnya kalau bukan kebahagiaan? Cuman kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan? Tiap orang berbeda-beda cara menginterpretasi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu relatif ukurannya dengan perasaan. Ya. Sementara perasaan itu adalah sesuatu yang mudah berubah, sesuatu yang bisa berganti-ganti. Satu hal yang hari ini membahagiakan, bisa jadi esok hari membuat kita bersedih. Sesuatu yang hari ini menyenangkan, esok atau lusa bisa jadi malah menyebalkan, menyedihkan, ngeselin. Makanya kita belajar Islam, kita belajar syariat untuk menyamakan persepsi tentang kebahagiaan itu. Untuk menyamakan pemahaman kita tentang kebahagiaan itu apa yang sesungguhnya. Ya. Makanya di dalam Islam, ukuran kebahagiaan ya, yang hakiki, yang sejati, yang sesungguhnya bukan perasaan kita. Ya. Kebahagiaan itu ukurannya adalah Allah. Kebahagiaan itu
ukurannya adalah keridhaan dari Allah. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa-doa pilihan yang bisa kita jadikan amal rutinitas harian kita. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tahmid, tentang pujian. Bahwa etika di dalam berdoa yang mesti kita jalani, ya. Berdoa itu dimulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat doa adalah masalah, permintaan, permohonan. Ketika kita meminta, memohon kepada seseorang, maka kita harus memulainya dengan merajuk. Memulainya dengan menyanjung, memulainya dengan memuji. Dan terkhusus untuk Allah, karena alhamdulillah, segala sanjungan, segala pujian, ya, itu memang hakikatnya adalah milik Allah. Alhamdulillah. Seluruh pujian itu memang hakikatnya adalah milik Allah. Maka ketika kita menyanjung memuji hanya kepada Allah, itu sudah melakukan sesuatu yang benar. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kehidupan di rumah Quran. Ya. Misalkan untuk berbuka, Kak Maryam yang masak. Masakannya enak, lezat, semua orang suka, puas. Tiba-tiba saya nyeletuk, ya. Oh, Mbak Isma, makasih banyak, masakannya enak banget. Mbak Isma jago banget masak. Semua orang bengong, ya. Karena yang memasak orang yang berbeda. Sesuatu yang aneh. Ketika kita menunjukkan sesuatu, tapi bukan pada tempatnya. Manusia saja nggak mau digituin. Biarpun Kak Maryam ikhlas masak, tapi ketika misalkan saya ngucapin seperti itu, ya, oh Mbak Isma, memang Mbak Isma paling top, jagonya masaknya nih, ya, nggak ada yang bisa ngalahin. Kak Maryam bengong gitu. Gimana ini? Kemudian saya bilang, Mbak Isma, besok masak yang kayak gini lagi biar lebih enak ya. Mbak Isma lebih bengong lagi. Bukan saya yang masak. Ya, pelit nih, mentang-mentang jago masak. Ini ada sesuatu ketidaksinkronan. Ya? Ada sesuatu yang janggal dalam situasi seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pun kita paham. Dan bagaimana hubungan kita dengan Allah? Sementara Allah itu Maha Pencemburu. Allah itu menciptakan kita, mengendalikan kehidupan kita. Allah itu menolong kita dari segala kesulitan, membimbing kita di dalam kegelapan, mengarahkan kepada cahaya. Saya dalam kondisi kehidupan diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat sulit, sangat berat. Ya. Kemudian, ya, Allah mengutus seseorang untuk menolong saya. Anggaplah tadi Mbak Isma gitu ya, menolong saya. Kemudian saya bilang ke Mbak Isma, wah terima kasih banyak Mbak Isma. Kalau bukan karena Mbak Isma, nggak tahu nih Abah mau kayak gimana hidup Abah nih. Ya. Itu adalah sesuatu tujuan yang salah. Yang nolong Allah, yang dibilang terima kasih orang lain. Makanya Allah
cemburu. Allah nggak ridho. Itulah ya hubungan yang rumit ya. Hubungan-hubungan rumit yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita menyandarkan segala sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ketika itu terjadi pada Allah, wajar kalau ya doa-doa kita susah untuk dikabulkan. Karena untuk ukuran manusia dengan manusia saja, itu seringkali ya kalau salah tujuan, salah sasaran, akan menjadikan hubungan itu menjadi renggang. Seperti dalam kasus masak tadi, belum tentu Kak Maryam akan mau masakin lagi buat saya. Biarpun misalkan masaknya enak, tetap saja tujuannya, ya. Ketika saya ikut makan, liatin. Enak banget. Coba ngomong apa nih? Nah, gitu ya. Nah, tujuan kita berdoa sebelum kita meminta, maka kita luruskan segala cara pandang kita. Makanya berdoa itu ada adab, ada etika. Enggak tiba-tiba datang mengangkat tangan, ya Allah, berikan saya kekayaan ya Allah. Berikan saya kekayaan 10 kali lipat ya Allah. Saya sudah sedekah 10 juta, masa engkau nggak ngasih 100 juta? Ya Allah, kabulkan nih. Enggak kayak gitu. Sudah gitu, ya, saya sedekah nih 10 juta, pokoknya yakin lipat ganda jadi 100 juta karena 10 kali lipat. Ya Allah, ya, saya minta, saya sudah sedekah 10 juta, kembalikan kepada saya 100 juta. Kata Abu Qawam juga begitu. Niat kita, keyakinan kita berlipat ganda adalah karena apa? Karena ucapan seseorang. Kata Ustadzah Fulana juga begitu. Kalau saya sedekah sekian, balik 10 kali lipatnya. Kemudian kita komplain kepada Allah. Ya Allah, kok saya belum dikasih 10 kali lipatnya? Gimana ini? Saya sudah sedekah ke sana kemari, kok nggak balik-balik? Ya wajar. Cara kamu saja sudah salah. Tiba-tiba ngeluhnya komplain kepada Allah. Sono minta sama Ustadz yang menjanjikan 10 kali lipat. Datang ke Abu Qawam. Abu Qawam gimana ini? Nah, marilah kita memulai doa itu dengan cara-cara yang benar. Yang pertama adalah dengan bertahmid, memuji Allah, mengagungkan Allah, menyanjung Allah, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Atas nikmat yang telah kita dapatkan, kita beri terima kasih dulu sama Allah. Ya, agar nanti Allah kasih lagi nikmat lebih banyak. Konsepnya doa itu kan seperti itu. Yang perlu kita pahami tentang konsep doa itu adalah, ya, pertama, urutan pertama, Allah itu ya memberi kepada kita. Ya kan? Sehingga akhirnya kita menikmati pemberian Allah. Setelah menikmati, apa yang kita lakukan? Berterima kasih. Ya. Setelah berterima kasih, barulah kita tunjukkan rasa terima kasih kita. Kemudian barulah kita meminta lagi agar bertambah. Urutannya harus seperti ini dalam berdoa. Karena kita berdoa nggak berdoa, Allah itu Maha Rahman. Kita minta nggak minta, Allah itu Maha Rahman. Allah itu ngasih kita, tiap hari kita makan, kita bisa tidur, istirahat, kita sehat, kita bisa menghela nafas dan menghirup dan menghembuskannya lagi, kita bisa bergerak, bisa beraktivitas, berpikir, merasa, ya, mengindra. Itu adalah semua anugerah dari Allah. Kita nikmati itu. Kita terima kasih dulu. Jangan sampai urutannya Allah memberi kita menikmati, habis itu kita meminta lagi. Itu namanya su'ul adab, nggak tahu etika. Dilongkap langsung dari urutan kita menikmati, habis itu meminta lagi. Udah gitu tambah ngomel-ngomel. Ya.
mengeluh, nyalahin, gimana mau dikabulkan? Kira-kira seperti itu ya. Nah, setelah kita berterima kasih kepada Allah dengan alhamdulillah, alhamdulillah, maka kita tunjukkan rasa terima kasih kita dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Nah, ibadah itu pintu masuknya adalah syahadat. Bagian kedua dari rangkaian doa kita adalah syahadat dan sholawat. Kenapa syahadat dan sholawat? Syahadat ini yang membedakan antara kita dengan orang yang kafir. Ya. Keimanan dan kekufuran, ya, tahapan pertamanya dibedakan dengan syahadat. Ya. Syahadat itu adalah pengakuan, ya, pembersihan diri kita, meluruhkan segala ego kita, mengakui kita hanyalah hamba, hanyalah satu zat yang tidak berdaya. Kita itu kan hanya sebutir debu di keluasan jagat raya ini. Ya. Dibandingkan Allah yang maha besar, yang maha agung, tidak mungkin bisa dibandingkan. Nah, maka syahadat itu adalah membuang, ya, perasaan merasa, ya, merasa yang ada dalam diri kita, merasa besar, ya, merasa hebat, merasa mampu, ya, merasa semuanya itu adalah milik Allah. Besar itu, maha besar itu milik Allah. Hebat, ya, mampu atau berkuasa itu milik Allah. Kita itu apa? Kecil. Kita itu lemah. Ya, tak berdaya. Ya. Percaya atau tidak, mungkin di sini yang ikut pengajian di sini usianya beragam. Dari yang paling kecil sampai yang paling banyak usianya. Gitu ya. Tetapi mungkin makanya masih bisa ikut gabung karena masih sehat. Percaya atau tidak, ya, untuk menggerakkan tangan seperti ini saja, itu butuh kehendak dari Allah. Kalau Allah nggak ridho, itu nggak bisa digerakkan itu tangan. Selembar syaraf aja putus, entah di sebelah mana gitu ya, di bagian kepala kita, langsung bengkok sebelah. Cuma selembar doang. Untuk bernafas, kita butuh apa? Butuh Allah. Biarpun kita punya hidung lengkap, saluran pernafasan sampai ke kerongkongan sini, sampai ke paru-paru, otak untuk menggerakkan, kalau Allah nggak ridho, nggak bakalan bisa nafas. Di 2 tahun terakhir ini, ya, kita dihadapkan pada situasi di mana orang itu untuk nafas saja susah. Ya. Gimana kita di video-video ditampakkan orang itu menggunakan ventilator, ya, dari mulai yang begini doang, kemudian oksigen begini sampai yang gitu, gitu ya. Saking ternyata nafas itu butuh kehendak dari Allah. Syahadat itu, ya, untuk mengklaim bahwa semua kemampuan kita itu adalah milik Allah. Nggak ada keterlibatan kita sama sekali. Iya, anaknya pinter banget. Iya, anak siapa dulu dong? Subhanallah. Gitu ya. Ucapan-ucapan seperti itu kadang-kala mungkin sih lagi bercanda, tapi kadang di hati itu agak serius. Dan itu yang membuat hambatan-hambatan di dalam doa. Jadi poin, ya, tahmid, syahadat, ya, sholawat, itu adalah untuk apa? Membuka sumbatan. Ya, membuang hambatan. Yang membuat apa? Membuat doa itu susah untuk dikabulkan. Ya. Makanya konsep membuka sumbatan, membuang hambatan, itu konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran. Ya, misalkan kita tengok dulu, ya, ini konsep yang sering saya sampaikan, diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, bukan saya yang ngajarin, Allah sendiri yang mengajarkan, ya, tentang konsep sebab akibat. Apa yang membuat doa kita susah dikabulkan? Ada penyebabnya. Adalah karena bebalnya diri kita.
keras kepalanya kita di dalam mengakui kemahakuasaan Allah. Itulah penyumbat terbesar. Fakultu Nabi Nuh, aku berkata, kata Nabi Nuh alaihi salam, istaghfiru rabbakum. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Karena Allah itu Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Nah, sebabnya adalah istighfar. Ya. Sebabnya adalah istighfar. Maka akibatnya, ketika kita beristighfar, maka akibatnya, ya. Jadi seolah-olah begini, kita sedikit berimajinasi, seolah-olah pengkabulan doa dari Allah itu, ya, ini bentuk pengkabulan doa dari Allah akan tercurah kepada kepada kita. Ya. Di sini pengkabulan doa. Ini kita sebagai hamba. Ya. Nah, harusnya sih doa itu tinggal dikabulkan saja. Tetapi ya, ada sumbatan-sumbatan. Ada penghalang-penghalang yang membuat doa itu tidak dikabulkan. Ya. Sumbatan inilah yang membuat harusnya dia kasih sayang rahmat dari Allah mengalir pada kita terhambat. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah sudah mau mengabulkan, tapi kita sendiri yang menyumbat. Siapa yang menciptakan sumbatan? Kita sendiri. Apa yang menyumbat? Maksiat, dosa-dosa, keingkaran, keangkuhan, ketidakpercayaan kepada Allah. Semua itu adalah sumbatan. Apa yang bisa melepas sumbatan itu? Istighfar. Ya. Bersyahadat. Pengakuan. Gitu ya. Nah, ketika sumbatan ini terbuka, maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah turunkan hujan deras buat kalian. Hujan tercurah deras, ya. Ini adalah bentuk pengkabulan doa dari Allah. Kita berdoa, kemudian hujan masih deras turun kepada kita, itu menunjukkan Allah ada buat kita. Karena ya, sumber kehidupan manusia Allah ciptakan salah satunya adalah dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ketika hujan turun deras, menunjukkan ada sirkulasi perputaran air di bumi dan di langit ini, memberikan kehidupan. Ya. Ketika hujan turun deras, kita saksikan di depan rumah kita, ya, bahkan di tembok rumah kita muncul rumput-rumput kecil. Bahkan tempat yang tidak terkena matahari, kena hujan, akan banyak lumut. Itu adalah ciri bahwa planet bumi kita tuh masih sehat. Bayangkan kalau seluruh bumi ini seperti padang pasir, mati kita. Yang kedua, yumdidkum bi amwal. Ketika sumbatan itu terlepas, Allah yumdid, mad, Allah lipat gandakan amwal, harta. Bukan rezeki, ini udah fokus pada harta. Ya. Awas, ya. Kekayaan itu bukan dosa. Konsep Islam itu adalah memaksa, ya, setiap orang beriman untuk kaya. Kalau nggak kaya, itu takdir. Ya. Ingat, Islam rukunnya ada 5. Kesempurnaan seseorang menjadi Muslim ada 5. Syahadat, salat, zakat, dan haji. Rukun Islam yang ketiga dan kelima itu zakat dan haji. Artinya seolah-olah orang beriman tapi nggak pernah bayar zakat, dia nggak sempurna imannya, keislamannya. Ngaku Islam tapi nggak berhaji, seolah-olah bukan Islam. Ya. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu kita anjur jangan mencela orang miskin, ya.
Wa ammasaila fala tanhar. Selalu ya jihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa mereka. Bahkan didahulukan harta selain jiwa, segala sesuatunya. Harta itu sesuatu yang penting karena dia akan menyokong ya eksistensi keimanan kita. Kita akan bisa berzakat, kita akan bisa berhaji. Saya seorang laki-laki akan menafkahi istri-istri saya, anak-anak saya, gitu ya. Orang-orang yang di bawah tanggungan saya, semuanya itu wajib buat saya. Kalau saya tidak melakukannya, saya dosa. Kalau saya tidak memiliki harta, saya dosa. Ya. Dan di akhirat kelak, ya, anak-anak, istri-istri, keluarga akan bisa menggugat saya, berhak untuk menuntut saya. Makanya berdoa, ya. Salah satu bentuk pengkabulan doa adalah yumdidkum bi amwal. Yang ketiga, yumdidkum bi banin. Ya. Melipat gandakan keturunan. Karena keturunan ini adalah salah satu ya, bentuk perjuangan kita. Kalau orang beriman tidak mau memiliki keturunan, ya, maka akan diisi oleh orang-orang yang buruk, child free. Ya. Seruan dari perempuan-perempuan feminim, ya, mengajak, ayo ibu-ibu, nggak usah mikirin punya anak, capek ngurusinnya. Gitu ya. Homoseks, ya, lesbian, penyakit-penyakit kejiwaan tingkat akut yang kita bisa mengurus anak biarpun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai di emoji WhatsApp misalkan, kalau kita scroll ke bawah, keluarga itu bukan cuma ayah, ibu, anak, tapi ayah anak, ibu anak. Nauzubillahi min dzalik. Masa kita tidak perhatian dengan memiliki keturunan? Tapi saya nggak punya keturunan, ya Allah. Mungkin sumbatan-sumbatan itu, ya, kita cabut sumbatan-sumbatannya. Setelah sumbatannya terbuka, semoga Allah mencurahkan ya keturunan untuk kita. Kalau tetap tidak punya keturunan, itu takdir. Ya, maka kita terima. Tetapi sebelum kita menganggap, wah udah saya memang takdirnya nggak punya anak, kita buka dulu sumbatannya. Nggak sedikit kita menyaksikan orang-orang yang, kalau Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim di masa lalu itu udah para rasul lah ya. Di masa kita sekarang ya, ada yang sudah menanti setahun, 10 tahun, ada yang sudah 30 tahun menikah, ya. Ketika sudah jadi kakek nenek, ternyata diberikan keturunan putra, ya. Langsung kembar 3, gitu ya. Ada yang sampai kembar 5, nggak tanggung-tanggung, gitu ya. Yumdidkum bibanin. Yang keempat, yaj'al lakum jannat. Allah jadikan jannat, surga, kebun-kebun, tanah yang subur, negeri yang makmur. Bahwa negeri subur itu adalah ciri dari ya, pengkabulan doa dari Allah. Salah satunya. Dan yang kelima, yaj'al lakum anhara. Allah ya, jadikan sungai mengalir. Kita orang Indonesia ya, paham banget betapa sungai mengalir itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan sungai-sungai di Jakarta yang tiap musim banjir, seringkali banjir meluap. Bayangkan, wah ada sungai, bikin banjir. Bayangkan kalau nggak ada sungai. Mungkin meluapnya akan lebih banyak lagi. Bayangkan misalkan sungai Ciliwung nggak ada sungai. Artinya tanahnya rata semua. Kalau musim banjir lebih banjir lagi. Ya kan? Yang dikerjakan oleh Pemprov DKI itu salah satunya agar tidak banjir adalah rutin melakukan pengerukan. Artinya menciptakan sungai. Bahkan ada usulan ya Bang Dul apa ya? Bikin sodetan gitu ya. Artinya bikin sungai buatan. Itu untuk yang kesulitan. Di kampung irigasi ya. Bahkan kita air mineral saja, kita orang Indonesia
Ya, air itu melimpah ruah, tapi kita beli air minumnya aja beli. Nah, istighfar adalah salah satu pembuka sumbatan-sumbatan itu. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, ya. Dari kata syahida yashhadu, syahadah. Ya. Syahida yashhadu, syahadah. Nah, syahadah itu apa? Syahadah itu secara bahasa hadir, ya. Hadir di TKP. Ya, hadir secara fisik. Ya. Kalau malaikat itu raqibun atidun, ya. Makanya yashhaduhul muqarrabun. Jadi syahadah itu saksi, kesaksian. Ya. Nah, kalau secara hakikat yang disebut kesaksian itu hadir secara fisik. Ya. Hadir secara fisik. Misalkan, Rumah Quran, kita buka program tahfidz untuk santri. Ya, santri mukim tinggal di sini. Setiap pagi menyetorkan hafalan, ya, ke saya, misalkan. Menyetorkan satu huruf, satu ayat, satu surat. Terus saya nyaksiin ketika si fulanah membaca, ya. Ketika santri membaca, satu orang talaki ke saya, misalkan Kak Lina, ya. Saya menyatakan, melihat secara mata, ya, mendengarkan telinga, hadir secara fisik berhadap-hadapan, ya, menyaksikan Kak Lina baca, ya, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 terus, gitu ya. Kemudian saya koreksi, saya betulkan. Kemudian setelah selesai, maka saya bersaksi. Saya menyatakan, saya bersaksi bahwa Lina Sugiyarti telah menyetorkan bacaan Al-Quran di hadapan saya. Itu namanya syahadah. Berarti syahadah itu dari saya. Itu makna syahadah. Kalau mati syahid, maksudnya apa? Saya berangkat ke medan perang, medan jihad, berhadapan-hadapan dengan orang kafir. Saya cabut pedang, saya bertarung, menebas. Ketika saya melakukannya, ya, dalam hati saya, ya Allah, saksikanlah saya berperang melawan orang kafir, misalkan, adalah karena ingin membela agama Engkau. Indonesia, naudzubillah min dzalik, Indonesia mau diinvasi, gitu ya. Mau pakai pistol nggak punya, panah nggak ada, punyanya golok, ya, punyanya pisau dapur, gitu ya. Tapi tetap saya mau berjuang. Saya datang ke medan perang, maju lawan tank baja, gitu ya. Saya bawa pisau dapur. Ya Allah, saya bersaksi bahwa saya mencabut pisau dapur ini, ya, untuk membela nih, biar agama Engkau, ya Allah, agama Islam, ya, tanah air saya, keluarga saya, kehormatan kami, biar tidak dirusak oleh orang-orang kafir. Ya. Kemudian, ya, ketika saya melakukan itu, para malaikat al-muqarrabun turun bersaksi, melihat proses saya tarung, golok, pisau dapur lawan tank baja. Ada malaikat di kanan dan di kiri yang mencatat. Ada malaikat-malaikat muqarrabun yang datang. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Orang-orang baik itu, ya, catatannya ada di illiyun. Wa ma adraka ma illiyun. Tahu apa illiyun itu? Kitabum marqum. Kitab yang tercatat, terindeks secara rapi. Yashhaduhul muqarrabun. Malaikat-malaikat muqarrabun ketika saya tarung itu ngelihat, ya, menyaksikan. Kemudian gimana caranya bisa menang pisau dapur lawan tank baja? Saya bacok 1000 kali, dirudal sekali jeder, hancur lebur badan saya, meninggal. Maka malaikat, ya, pencatat kebaikan menyaksikan bahwa saya meninggalnya itu karena sedang membela agama Allah. Ketika datang malaikat maut, badan saya dirudal hancur jeder, hancur lebur sampai udah kayak di blender pakai Mitoshiba, ya, udah hancur semua. Datanglah malaikat maut membawa ruh saya. Ketika datang malaikat maut melepaskan ruh dari jasad saya, berkumpullah para malaikat muqarrabun tadi. Kami saksi bahwa Abu Qawam mati membela agama Allah. Maka yang mencabut adalah wan nasyitati nashta. Malaikat-malaikat mencabut dengan lemah lembut. Ya. Akhirnya
wafatlah saya. Di akhirat, ketika di hari kiamat saya dibangkitkan, ditanya oleh Allah, kenapa, apa yang membuat kamu meninggal? Saya berperang di jalan Engkau ya Allah. Datanglah malaikat-malaikat tadi. Oh, saya saksinya ya Allah. Saya bersaksi. Itulah syahadah. Ketika saya mengucapkan asyhadu, aku bersaksi. Syahadah di sini ada dua, makanya disebut syahadatain. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan syahadat ini, syahadatain. Syahadatain. Dua syahadat, dua kesaksian. Karena di sini ada dua kesaksian. Asyhadu yang pertama, asyhadu yang kedua. Persaksian yang pertama adalah annahu, bahwasanya la ilaha. Tuhan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Illa, kecuali Allahu Allah. Ilah, Tuhan, itu berbeda dengan mengaku Tuhan. Sama kayak di zaman sekarang misalkan. Kalau sekedar mengaku wanita, mungkin jumlahnya naudzubillah min dzalik ya, bisa jutaan di muka bumi ini. Enggak tahu berapa banyak ya. Mengaku wanita. Bahkan sampai tingkat paling ekstrim operasi kelamin. Tapi tidak lantas menjadikan dia akan jadi wanita. Mengaku berbeda dengan hakikat. Mengaku Tuhan banyak. Ya. Klaim dari berbagai agama pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus ke banyak. Masing-masing, oh kami punya Tuhan, kami punya Tuhan. Masing-masing itu mengklaim Tuhannya masing-masing. Dan masing-masing mengatakan, saya yang benar, saya yang benar, saya yang benar. Masing-masing mengklaim seperti itu. Klaim silahkan. Ya. Tetapi siapa Tuhan yang sesungguhnya? Ya. Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Ada kerancuan dibikin ragu-ragu. Itu kan kata kamu, Tuhan yang benar adalah Allah. Kalau kata orang Kristen, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang Tritunggal gitu ya, yang Trinitas. Kalau kata orang Hindu begitu. Itu adalah keraguan-raguan. Makanya yang penting mah kita sama-sama menuju kebenaran yang sama. Subhanallah. Kenapa pembahasan syahadat itu penting? Zaman sekarang masih membahas syahadat. Faktanya sekarang itu orang-orang kafir yang menunggangi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu casingnya Islam, hatinya kafir. Itu menggelorakan. Semua agama itu sama. Pintu masuk sekarang sudah menyenggol-nyenggol syariat, menikah beda agama. Yang penting saling cinta, indahnya toleransi. Ya. Kota Depok, nih kita yang tinggal di Depok, lembaga pesanan orang-orang kafir bikin kota paling intoleran di Indonesia. Salah satu yang tertinggi adalah Kota Depok. Kota Depok, Banda Aceh, Aceh ya. Depok itu termasuk kota yang sangat intoleran. Kenapa? Tadi. Mungkin karena dari mulai wali kotanya, majelis ulamanya, komunitas masyarakatnya Islami. Gitu ya. Sehingga menolak faham-faham yang menganggap semua agama sama. Menolak ya kesetaraan gender. Menolak ya ganti-ganti jenis kelamin dan semisalnya. Sehingga dianggap intoleran. Silakan saja. Ya. Makanya kenapa kita penting bersyahadat, karena ini kita hidup di zaman fitnah. Ya. Bahkan orang Islam saja kadang ragu dengan kemahakuasaan Allah. Jadi ilah ini ilah apa? Ilah yang wajib. Tuhan yang sesungguhnya, yang wajib kita sembah, yang wajib kita menghambakan diri, hanyalah Allah. Yang kedua, kesaksian kita bahwa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul utusan Allah. Konsekuensi Rasul adalah Rasulullah itu membawa syariat. Bagaimana cara menunjukkan bahwa saya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul? Dengan menjalankan syariat. Ya. Ya. Dengan menjalankan syariat. Menegakkan syariat sesuai ya, mastata'na, sesuai kemampuan kita. Dan ini
ya wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di sini ada banyak ibu-ibu ya yang anak-anaknya seumuran anak-anak saya, Qawam, Hawa, ya. Anak-anak kita ini darurat ya mendidik anak, Bu. Kalau kita mengandalkan kepada guru di sekolah, guru itu mendidiknya banyak. Ya. 1 jam pelajaran dalam durasi 1 jam pelajaran mendidik berapa? 20 orang, 30 orang. Ya, padahal guru itu sama seperti kita. Nah, sementara kita hanya mendidik anak 1, 2, 3. Ya. Kalaupun misalkan 5 berganti ya. Yang satu udah gede, baru yang kedua begitu. Seperti itu. Artinya porsi yang paling penting adalah kita. Ya. Ketika kita titipkan pendidikan itu lewat gadget, lewat YouTube misalkan, lewat games, maka poin-poin syahadat ini akan hilang. Ya. Bahkan pertama dari segi ngucapin aja udah salah. Misalkan, contoh-contoh, saya pernah dulu pernah bikin video, masih zaman bikin video itu susah ya, entah kemana videonya tuh. Kesalahan-kesalahan bersyahadat dari segi pengucapan saja. Misalkan, asyhadu an la ilaha illallah, asadu. Atau ashadu. Asyhadu itu keras. Asad itu singa. Ashadu itu insomnia, nggak bisa tidur. Misalkan saya baca, asyhadu an la ilaha illallah, keras banget bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu keras banget. Asadu, singa, tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya, asyhadu an la ilaha illallah. Gitu ya. Aku nggak bisa tidur gara-gara tidak ada Tuhan selain Allah. Berikutnya, Allah, pakai tasydid, dibaca Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala, ingatlah. Asyhadu, aku bersaksi. Ingatlah. Ada Tuhan kecuali Allah. Allah tidak ada. Ala, ingatlah. Ilaha, ada Tuhan illallah selain Allah. Oh. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Illahnya dibaca ilah. Ini sering orang komat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba deh kalau nggak percaya. Aku bersaksi bahwa bahwa Tuhan itu banyak, tapi tidak ada satupun yang menuju Allah. Aku bersaksi bahwa Tuhan itu banyak, tapi tidak ada yang menuju Allah. Oh. Udah gitu Allah, Allahnya pakai waw, Allah. Tuhan kamu siapa? Allah. Salah. Tuhan saya bukan Allah. Tuhan saya bukan Allah, tapi Allah. Baru syahadat itu. Yang kedua, asyhadu anna Muhammadan. Ya, asyhadu tadi udah dibahas. Wa asyhadu anna Muhammadan. Ya. Dan-nya dipanjangkan. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadani. Bahwa 2 Muhammad. Muhammadnya ada 2. Itu juga salah. Atau annanya dipanjangkan. Wa asyhadu anna, kalau saya baca begini, dan ini banyak banget orang baca kayak gini. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa aku, Muhammad, adalah utusan Allah. Aku Rasul itu namanya. Baru pengucapannya. Gimana cara pandangnya, keyakinannya terhadap syariat. Makanya ketika kita bersyahadat, kita menghapus sumbatan-sumbatan. Berikutnya adalah sholawat. Kenapa harus sholawat? Secara bahasa, sholawat, ya, sholawat itu bentuk tunggalnya sholatun, ya. Kalau 1 sholatun, kalau 2 sholatani. Kalau banyak sholawatun, ya, sholawatun. Ini 1, ini 2, ini 3 atau lebih sholawat. Nah, arti kata sholat adalah ad-du'a. Sholat itu artinya meminta, atau bisa jadi al-amr, ya, bisa jadi al-ata. Jadi kalau misalkan dari bawah ke atas, dari kita nih hamba kepada Allah, artinya adalah doa, meminta. Ya Allah, saya minta. Jadi kalau kita sholat subuh, sholat zuhur,
sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Mari kita terjemahkan. Meminta kepada Allah di waktu subuh, meminta kepada Allah di waktu zuhur, meminta kepada Allah di waktu asar. Udah minta belum sama Allah hari ini? Belum sih. Nah, ini kan udah waktu zuhur. Kenapa nggak minta sama Allah? Cepet minta. Oke, saya mau minta dulu sama Allah ya. Jangan ganggu, saya mau minta sama Allah. Kalau kita memaknai sholat dengan meminta, kita akan termotivasi. Ya. Nah, kalau dari Allah kepada hamba, itu namanya perintah, ya, atau pemberian. Misalkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Ada Allah, ada malaikat, ya, ada Rasul, ada kita sebagai hamba. Solawat. Nah, solawat dari Allah kepada Rasulullah itu, pertama kita bersolawat. Ya Allah, nah kita meminta tuh. Allahumma, ya Allah, ini kita nih minta kepada Allah. Salli. Nah, berikanlah. Atau pemberian, anugerah. Rahmat, kasih sayang, ya, anugerah. Salli. Ya Allah, berikanlah. Kita minta nih. Ala. Berarti kepada Rasulullah. Kita meminta, arti sholawat, kita sholawat kepada Rasul itu, sholawat untuk Rasul itu, kita minta sama Allah. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Rasul, berarti Allah memberikan. Kalau malaikat, malaikat juga sama. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat itu sama seperti kita, ya. Meminta kepada Allah, ya. Jadi urutannya itu malaikat juga meminta. Agar apa? Agar Allah memberikan. Kalau Rasulullah udah diberikan sholawat, sudah diberikan anugerah kemenangan, terus memang buat apa? Nanti di hari kiamat, Rasulullah menjadi pemberi syafaat. Nah, ketika Rasulullah ditunjuk sebagai Rasul, Rasulullah tuh punya kewenangan memberikan syafaat. Bayangkan mau ada konser di GBK, ada 100.000 tiket. Dari 100.000 tiket itu 50.000 tiket, misalkan, ya, 50.000 tiket dipegang oleh saya. Nah, saya pegang 50.000 tiket, kayak banget ya. Sementara kapasitasnya ada 100.000. Yang minta masuk ada 200.000. Gimana caranya yang 200.000 bisa masuk ke gedung sejumlah 100.000? Otomatis yang 100.000-nya akan tereliminasi, sisa 100.000. Ya, gimana yang 100.000 akan masuk? Yang 50.000 akan membeli tiket ke sini. Nah, sisa 50.000-nya gimana? Otomatis akan minta ke saya. Nah, saya adalah pemberi syafaat. Kira-kira makna Rasulullah sebagai pemberi syafaat itu seperti itu. Nah, kalau misalkan, ya, ada seseorang, ya, pengen masuk ke GBK tadi, nggak beli tiket, nggak minta ke saya, apakah dia bisa masuk? Tidak, dia tidak akan bisa masuk. Apakah kalau dia tidak minta ke saya, apakah tiket di saya hangus? Tidak. Tiket saya tetap 50.000. Seandainya dari 100.000 orang, 50.000 beli tiket, yang 150.000 nggak ada yang beli tiket, sehingga 50.000 tiket tetap saya pegang. Apakah tiket saya hangus? Tidak. Tiket saya tetap punya tiket. Cuman konyol saja yang 50.000 nggak memperjuangkan, nggak rebutan yang 150. Kenapa nggak minta ke saya saja? Demikianlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat. Rasulullah itu bisa memberikan syafaat seolah-olah memberikan tiket surga atas seizin Allah, bukan Rasulullah yang membuat masuk surga. Awas, ini bedanya akidah kita dengan akidahnya orang Kristen. Akidah orang Kristen, Nabi Isa itu bisa memasukkan orang ke surga. Tidak. Kalau tidak tanpa Nabi Isa, enggak. Kalau kita enggak. Rasulullah itu adalah salah satu ya makhluk yang diberikan kewenangan, bukan satu-satunya, untuk memasukkan orang ke surga. Berapa kuotanya? Kuotanya sejumlah umat Rasulullah. Umat Rasulullah itu terhitung dari mana? Terhitung dari orang yang tahu Rasulullah jadi Rasul,
Berarti tahun 1 kenabian sampai tahun ke-22. Hadir secara fisik, ada Rasul tuh. Nah, itu adalah orang yang menjadi umat Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Mau orang kafir, orang Islam, mau orang Kristen, Hindu, ateis, orang sekarang, orang yang jahat banget, termasuk jin-jin itu, semuanya adalah umat Muhammad. Berapa jumlahnya? Nggak tahu, puluhan miliar mungkin. Itulah tiket masuk surga yang dimiliki Rasulullah. Nah, kenapa saya misalkan Abu Qawam harus bersolawat? Ya. Kenapa saya harus bersolawat? Meminta kepada Allah, ya Allah, tolong berikan ya solawatmu kepada Rasulullah. Ngapain saya minta solawat? Ngapain saya bersolawat? Rasulullah, saya bersolawat ataupun tidak, anggaplah ini saya ya, Abu Qawam, saya bersolawat atau tidak, Rasulullah tetap punya tiket untuk memasukkan umatnya ke surga. Ya kan? Kalau saya nggak minta, saya cukup dengan kemampuan saya sendiri, misalkan, gitu ya. Padahal tiket masuk surga tidak mungkin tanpa melalui Rasulullah. Nanti akan kita buktikan. Orang Islam kalau nggak melalui Rasulullah nggak bakalan masuk surga. Kok bisa? Iya. Karena bersolawat hukumnya wajib. Awas, solawat itu hukumnya wajib. Ini saya tekankan. Kalau ada orang bilang, oh, si Ibu Fulanah jamaahnya anti solawat, itu adalah tuduhan, fitnah. Orang Islam mustahil anti solawat. Ya. Karena solawat itu hukumnya wajib. Nah, seandainya saya Abu Qawam nggak bersolawat kepada Rasulullah, apakah jatah syafaatnya Rasulullah berkurang? Tidak. Saya doang yang bodoh, nggak ngambil jatah tiket. Makanya kata Rasulullah, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Umatku semuanya masuk surga, kecuali yang nggak mau ngambil tiket. Sama kayak kita dikasih tiket santunan, bantuan dari pemerintah, dikasih tiket, kan kita memutuskan ambil atau enggak, iya kan? Biarpun kita kaya, biarpun kita mampu, kalau punya tiket ya tinggal ambil saja. Tapi kalau kita nggak ngambil, ya sudah. Apakah nanti jatahnya jadi hilang? Enggak. Sayanya doang yang rugi. Nah, itulah maksud sholawat. Demikianlah malaikat. Malaikat bersolawat itu adalah malaikat meminta kepada Allah agar Rasulullah memberikan ya kewenangan syafaat sebanyak-banyaknya kepada umat manusia. Nah, apa dalilnya bahwa sholawat wajib? Sholawat itu wajib dibaca di dalam tasyahud. Ya, tasyahud awal, tasyahud akhir. Yang paling wajib adalah tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir nggak bersolawat, sholatnya nggak sah. Saya sholat zuhur, rakaat kedua, lupa nggak tahiyat, langsung berdiri. Ya, masih sah sholatnya. Tapi tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Assalamualaikum. Gugur, sholat saya batal. Wajib bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya mustahil orang Islam anti solawat. Solawat ini namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah. Ada dua lafaz solawat yang diajarkan Rasulullah. Solawat Ibrahimiyah. Ya. Solawat Ibrahimiyah ini yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad. Kesalahan yang menasional di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, termasuk orang Arabnya sendiri, ya, adalah membaca sholli begini. Di media sosial, orang bersolawat ngomentar Allahumma sholli ala Muhammad. Ini salah, ya. Kalau ada ya-nya, itu untuk dia perempuan. Kalau tanpa ya, bukan perempuan lah, mu'annas. Mudzakkar. Dalam hal ini lafaz Allah. Berarti Allah laki-laki? Bukan. Bukan Allahnya. Allah itu mudzakkar. Kalau malaikat, ya malaikat, mudzakkar itu
apa namanya maskulin ya, kaitannya dengan laki-laki tapi tidak mesti laki-laki. Nah kalau muannats itu feminin ya. Malaikat itu feminin, muannats. Berarti Allah laki-laki dong? Bukan, salah. Terus apa? Bukan Allah secara zat Allah, tapi tulisan lafaz Allahu. Ya. Nah lafaznya, lafaz Allah, bukan Allahnya. Lafaz Allah itu mudzakkar. Makanya qul huwallah. Huwa itu kan dia laki-laki, berarti Allah laki-laki, bukan. Lafaz Allahnya, Allahu. Beda kalau malaikatun, ada taknya, hiya. Ya. Bukan berarti malaikat itu perempuan. Malaikat sering disebut angel, karena banyak angels. Angel banget gitu malaikat. Perempuan-perempuan identik dengan kalau orang-orang kafir mengilustrasikannya wanita-wanita berpakaian putih-putih, di atasnya ada bulat-bulat putih. Angel, salah. Nah, di antara kesalahan, Allahumma sholli, misalkan nih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala, salah. Fasalli li rabbika wanhar. Kesalahan yang menasional. Li-nya satu harokat aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Pakai sayyidina atau enggak? Kalau di luar sholat, sebagai adab etika silakan ucapkan sayyidina, habibina, maulana. Kalau di dalam sholat untuk kehati-hatian cukup ucapkan lafaz ala Muhammad. Jadi dua-duanya bisa. Cuman adab di dalam sholat untuk kehati-hatian karena Rasulullah mengajarkannya seperti ini, ya. Karena kalau misalkan ini pakai sayyidina, syahadat pun ya pakai sayyidina. Kan faktanya orang yang sholawat pakai sayyidina, orang yang sholawat pakai sayyidina di dalam sholat, syahadat itu nggak mungkin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, nggak ada. Saya belum pernah dengar orang refleks mengucapkan wa asyhadu anna kalau syahadat langsung ya. Mau orang yang pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina, kalau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak ada orang yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah di dalam azan. Ya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, nggak ada. Langsung saja anna Muhammadan. Ya, jadi kalau untuk kehati-hatian cukup Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Al seperti Ali Imran, bukan Al Imran ya. Salah, tapi Ali. Ali itu artinya keluarga, Imran ya. Di Indonesia adanya keluarga cemara. Mayoritas Islam, tapi kenapa keluarga cemara? Ya. Nah, alu kepada keluarganya Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu siapa? Istri-istri beliau, putri-putri beliau, ya, putri-putri beliau, dan cucu-cucu beliau. Itu adalah keluarga, ya, termasuk menantu ya. Ini semua adalah, nah, termasuk cucu adalah zuriat sampai sekarang. Ya, keturunan Rasulullah. Kalau saya pribadi mengimani bahwa keturunan Rasulullah masih ada. Ya, meskipun ada yang dipalsukan, tapi secara nasab masih ada, terjaga. Jangankan keturunan Rasulullah, keturunan para sahabat pun ada, keturunan para ulama pun ada, apalagi keturunan Rasul. Kama shallaita, sebagaimana engkau telah bersolawat, memberikan kewenangan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim pun memiliki kewenangan yang sama, meskipun tidak seluas Rasulullah. Wa ala ali Ibrahim, kepada keluarga. Nah, keluarga Nabi Ibrahim itu ada 5 ya. Istri beliau ada 2, Sarah, Hajar, kemudian Ismail, anak pertama dari istri kedua, Ishak, anak kedua dari istri pertama, dan Nabi Lut. Nabi Lut itu keponakan. Jadi awalnya keluarga Nabi Ibrahim itu ada 5. Ya. Kemudian nanti Nabi Lut menjadi nabi tersendiri, independen. Ya.
Nabi Ishak juga sama, Nabi Ismail juga sama, sehingga tersisalah dua. Istri-istri beliau, Sarah dan Hajar. Inilah yang disebut dengan keluarga Nabi Ibrahim. Meskipun Nabi Ismail, Nabi Ishak pun termasuk keluarga Ibrahim. Dan kita lihat Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Lut adalah orang-orang yang luar biasa. Termasuk Sarah, Hajar. Sarah, ya, Hajar apa fadilahnya? Beliaulah penemu sumur Zam-Zam bersama Nabi Ismail. Beliau yang menjadi foundernya, ya, kota Makkah. Sarah itu siapa? Sarah itu ibu dari seluruh Rasul Bani Israel. Nabi Ishak, nanti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan terus sampai ke bawah sampai Nabi Isa alaihi salam adalah keturunan Sarah. Sarah itu adalah dalam Ibnu Katsir dijelaskan Sarah itu adalah wanita paling cantik sedunia setelah Hawa. Hawa, ya, laki-laki dan perempuan tercantik di dunia adalah Adam dan Hawa karena mereka diciptakan langsung di surga, ya. Kemudian keturunannya yang paling tampan adalah Nabi Yusuf alaihi salam dan Sarah, ya. Sarah itu adalah neneknya Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf ganteng banget? Wajar, neneknya cantik banget, gitu ya. Nah, ini adalah di antara, ya, meskipun tentu ada pembahasan tentang Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi yang jelas secara masyhur adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Wabarik, dan berkahilah. Nah, kalau sholawat itu tadi kewenangan, kalau barik barokah itu keberkahan. Barik ala Muhammad. Berkah. Nah, keberkahan inilah, kalau sholawat itu wewenang Rasulullah di akhirat. Ya. Kalau berkah ini adalah pertumbuhan. Aslinya satu, berkah itu namanya bertumbuh, ya. Akan bertumbuh terus seperti itu, ya. Itu namanya bertumbuh. Nah, berkah itu bertumbuh. Bertumbuh itu artinya berkahnya sholawat itu bukan hanya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Apa bentuk keberkahannya? Kalau keberkahannya itu berbeda-beda. Ada yang dengan berkahnya sholawat dilancarkan rezekinya, ada yang dengan berkahnya sholawat diberikan kesehatan, ya, diberikan kemudahan dalam urusan, itu keberkahan. Tapi keberkahan itu tergantung Allah memberikan pada kitanya apa. Apakah orang dengan bersolawat bisa kaya? Bisa kalau Allah menghendaki. Apakah dengan bersolawat saya bisa punya keturunan? Bisa kalau Allah berkehendak. Barik. Makanya kita bersolawat dengan sungguh-sungguh. Kama barok ta'ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim itu satu, ya, ummatan wahidatan, ya, umat yang sendirian, tetapi memberkahi ke banyak orang. Nah, cara mengucapkannya, kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Sebagaimana engkau telah memberkahi Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim di alam semesta ini. Jadi bukan kama barok ta'ala ali Ibrahim fil alamin. Kama barok ta'ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Tapi ininya nyambung ke fil alamin. Sebagaimana engkau memberkahi Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ibrahim di alam semesta ini. Sesungguhnya engkau Hamid, maha terpuji, ya. Majid, ya, maha maha agung, ya. Redaksi kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Nah, ini lebih spesifik, ya. Kalau tadi Ali, kali ini azwaj. Azwaj dari kata zauj. Dalam bahasa Arab, zauj itu partner. Ya. Kalau kita laki-laki, saya laki-laki berarti zauj itu istri. Kalau ibu-ibu, ya, perempuan, zauj itu berarti suami. Ya. Jadi zauj itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Istri bukannya zaujah, itu bahasa obrolan. Secara bahasa resmi suami, istri, bahasa Arabnya zauj. Azwajihi berarti istri-istrinya Rasulullah karena Rasulullah laki-laki. Wa dzurriyyah itu, ya, kalau aslinya dzurrah itu secara bahasa artinya mutiara. Ya. Dzurriyyah, ya, adalah mutiara-mutiaranya Rasulullah, maksudnya adalah keturunan-keturunannya Rasulullah yang solih. Nah, karena keturunan Rasulullah yang buruk pun ada.
Kenapa kita nyebutnya dzurriyyah? Dzurriyyah itu adalah keturunan yang berkualitasnya, yang high quality-nya. Artinya itu katanya ngaku Habib, keturunan Rasulullah, tapi makan daging babi. Ada tuh apa namanya selebriti Indonesia gitu ya, ngakunya keturunan Rasul ya. Tapi menunjukkan keburukannya. Kama sallaita ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan selawat kepada keluarga Ibrahim, wa barik ala Muhammad. Berkahilah Rasulullah wa ala azwajihi, dan istri-istri beliau. Ini sekaligus membersihkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah, azwajihi itu adalah redaksi ahlu sunnah. Termasuk di dalamnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena orang Syiah itu menolak Aisyah. Bahkan orang Syiah itu mereka dianggap akan masuk surga kalau melaknat Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Kita ahlu sunnah wajib bersalawat, salah satunya dengan ini untuk menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin. Wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunan Rasulullah yang mulia, kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selesai. Alhamdulillah. Karena tadi mulainya lumayan siang ya. Itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terima kasih banyak, selamat menghafal, selamat ditalakikan kakak-kakak solihah. Itu poin-poin yang tadi Abah tandai. Berarti 3 kelas yang pagi hari ini. Muhaura, Kak Yolan, sama Umi Koam. Ya, dicek ya, syahadatnya, sholawatnya. Nanti ibu-ibu pulang dari sini ajarin cek anak-anaknya, suaminya barangkali salah mengucapkan syahadat, sholawat diperbaiki. Semoga Allah berkahi. Itu saja saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke kelas masing-masing.